Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam kasih Kristus. Apa kabar semua? Puji Tuhan kalau kita semua masih boleh berjumpa sekali lagi di ruangan ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengar akan sabda firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya. Doa dan harapan saya agar kita semua berada dalam keadaan yang baik. Amin. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membaca panggilan berbakti kita yang dikutip daripada Mazmur 133 yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bertenang dan saya akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, saat pagi ini Tuhan adalah pagi yang indah untuk kami semua Tuhan. Menyiapkan hati kami, pribadi kami Tuhan, untuk sama-sama masuk di dalam ibadah online kami pada pagi ini. Biar dimanapun kami berada pada pagi ini Tuhan, kami rindu agar Engkau menjamah setiap kami, agar kami benar-benar merasakan kasih-Mu, merasakan damai di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, mohon Engkau menyertai ibadah kami pada pagi ini. Dan Engkau memberkati setiap satu yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beracara di dalam ibadah kebaktian kami pada pagi ini. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Mari kita naikkan suara kita, hati kita dan roh kita untuk menyembah Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang berada di rumah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan karena great is our God. Mari kita sama-sama nyanyikan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
puji Tuhan bersama. Lebih dalam lagi, lebih keras lagi jemaat. Mari kita menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, selalu dalam roh dan kebenaran, selalu dalam roh dan kebenaran, Mari saudaraku, kita sandarkan harapan kita hanya kepada Yesus. Biar Dia yang memegang tangan dan hidup kita selalu. bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat pagi dan shalom saya ucapkan kepada kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini kami bersyukur kepada Engkau karena kami boleh mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami, biar Tuhan isi dengan roh-Mu. Biar hati kami ini dipenuhi dengan damai sejahtera, kekuatan, semangat yang baru menjalani hidup kami ini. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap telinga yang mendengar. Siapapun anak-anak-Mu, biarlah Tuhan hadir di setiap pribadi dan keluarga anak-anak-Mu. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema tahun ini
yang sudah kita tahu, yaitu fokus kepada yang kekal. Jangan bosan jika kita didorong dan diperingatkan fokus kepada yang kekal, yaitu fokus kepada Tuhan. Bulan ini kita akan mendengar fokus dengan kehendak Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, saya tidak akan membaca kita keseluruhan ayat ini, tapi saya akan membaca kita ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kitab Ulangan menuliskan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, di mana pada hari ini kita menemukan bagaimana kita boleh meneruskan kehidupan yang fokus dengan kehendak Tuhan, yaitu setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-1, dia katakan, haruslah kamu lakukan dengan setia. Tuhan memerintahkan kepada kita, yaitu lakukan dengan setia apa yang firman Tuhan katakan. Berarti sangat penting kesetiaan itu di dalam hidup kita. Apakah kita masih melakukan perintah Tuhan dengan setia? Masihkah kita setia dengan keluarga kita? Masihkah kita setia melakukan pekerjaan atau usaha yang sudah dipercayakan kepada kita? Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita. Atau masihkah kita setia melakukan pelayanan Tuhan sampai hari ini? Walaupun mungkin keadaan itu berubah, tetapi kita yakin dan percaya bahwa banyak cara kita boleh melayani Tuhan. Masihkah kita setia melakukan persembahan dan perpuluhan? Ini adalah hal yang mungkin tidak kita pikirkan, tetapi ini adalah satu komitmen kita. Waktu keadaan yang tidak stabil ataupun ekonomi yang tidak begitu baik, apakah kita masih memberi? Apakah kita masih berkomitmen di dalam persembahan dan perpuluhan? Memang keadaan sekarang ini tidak mengizinkan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, dalam keadaan apapun kita tetap setia memberi dan tetap setia melakukan perintah Tuhan. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita juga akan setia melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, di waktu kita mengalami masalah, bagaimana kita boleh setia dalam hal yang besar? Firman Tuhan mengajar kepada kita semua, karena Yesus terlebih dahulu setia kepada kita. Karena kesetiaan itulah membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Pagi ini, apakah kita sudah setia? Kita yakin dan percaya kalau kita setia, pasti Tuhan setia kepada kita. Bagaimana kita dapat meneruskan kehidupan yang fokus dengan kehendak Tuhan? Kalau kita perlu setia kepada Tuhan, kita juga perlu hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ke-6 menunjukkan kepada kita semua, yaitu harus berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan. Maksudnya, kalau kita sudah setia berpegang pada perintah Tuhan, kita juga perlu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah sangat penting bagi kita yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena itu akan menghindari pikiran kita, hati kita,
perbuatan kita atau tindakan kita mengikuti kehendak kita sendiri ataupun keinginan kita sendiri. Adanya hidup takut akan Tuhan membawa kita fokus dengan kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 128 ayat yang ke-1, berbahagialah setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan. Satu kebahagiaan bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan itu satu kebahagiaan, bagaimana kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan? Berarti ada sesuatu yang membawa kita akan jatuh jauh daripada Tuhan. Ya. Apakah tujuan Tuhan? Yaitu mengajar kepada kita harus fokus dengan kehendak-Nya. Apa tujuan Tuhan? Tujuannya yaitu supaya kita boleh merendahkan hati kita. Di ayat yang kedua, dia katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Keluarnya bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu adalah kehendak Tuhan. Dengan maksud kata firman Tuhan, yaitu mereka boleh merendahkan hati mereka. Di waktu mereka menghadapi banyak masalah, mereka boleh rendahkan hati mereka. Apa maksud Tuhan untuk kita pada hari ini menghadapi masalah sekarang yang semua orang tidak ingini? Dan pasti ada maksud Tuhan untuk kita. Bukan untuk menjatuhkan kita. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 hingga 18. 2 Tawarik 7 ayat 13 hingga 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Apakah tujuan Tuhan? Yaitu mengajar kepada kita harus fokus dengan kehendak-Nya. Kalau yang pertama tadi, supaya merendahkan hati kita, dan yang kedua, yaitu supaya kita mengerti pentingnya manusia percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bangsa Israel dikenal dengan memberontak, melawan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Karena mereka punya latar belakang. Sewaktu mereka ada di Mesir, mereka ditindas, Oleh karena penindasan itu ada, timbul kepahitan di dalam hati mereka. Ada kemarahan, ada kekecewaan. Dan itu membuat mereka menentang Tuhan. Itu membuatkan mereka tidak percaya apapun yang difirmankan kepada mereka. Tapi tujuan Tuhan beza. Dia mau bangsa itu dipulihkan, makanya dia harus bawa keluar. Dan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hingga dia mengatakan bahwa ayat yang ketiga, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini masalah yang terbesar bagi bangsa Israel. Selama mereka di dalam perbudakan, mereka harus dipaksa untuk dapat upah. Tetapi hati mereka itu tidak diisi dengan firman Tuhan. Hati mereka tidak diisi dengan hal-hal yang rohani. Makanya kepahitan itu ada dalam hidup mereka. Kalau ayat yang ketiga, bagian B ini, dia sama dengan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Dia katakan, dia dicobai oleh iblis. Iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu roti. Tapi Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan oleh Tuhan. Ini ada satu pencobaan. Bukan Yesus tak boleh lakukan itu. Dia boleh lakukan, tapi dia tidak mau taat perintah iblis.
Jangan heran juga kalau kita pada hari ini mengalami pencobaan tentang ekonomi. Banyak cara iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Banyak cara iblis untuk melemahkan anak Tuhan. Yaitu menggunakan harian hidup kita adalah makanan. Tapi kita ingat dalam firman Tuhan, Dia mengatakan kepada kita semua di dalam Matius pasal 6 ayat 33 hingga ayat yang ke-34, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti masih ada harapan untuk kita. Bukan firman Tuhan melarang kita untuk berusaha, ya, bekerja. Tapi Dia mengajar kepada kita, masih ada harapan. Cari Tuhan, dan kita akan menemukan Dia. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Berarti Tuhan itu penolong dalam kesesakan kita. Baik di padang gurun, baik di laut, di darat, dan dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Apakah hasilnya jika kita fokus dengan kehendak Tuhan? Hasilnya yaitu kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi. Di mana ayat yang keempat dan ayat yang kelima, perjalanan yang 40 tahun, bukan 4 hari ataupun 40 hari, tapi 40 tahun itu perjalanan yang begitu lama. Dan pakaian yang mereka miliki, yang ada dalam tubuh mereka tidak buruk. Dan kaki mereka berjalan tidak bengkak, tidak sakit. Itu adalah satu mujizat yang daripada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, hasil yang kita lihat, yaitu kita rasakan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Dia akan mencukupkan di saat kita kekurangan. Di saat jalan kita tertutup, Dia akan buka untuk kita. Di waktu kita terjepit, Tuhan selalu beri ruang untuk kita. Dan di waktu kita tidak mampu, Tuhan memberi kita kemampuan, kekuatan untuk meneruskan kehidupan ini. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Filipi 4:13 dan ayat 19. Ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang ke-19 dia mengatakan Allahku akan memenuhi setiap keperluan kita yang menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus. Berarti Allah itu yang memenuhi kita. Fokuslah dengan kehendak Tuhan. Dan kita menerima hasilnya karena itu daripada Tuhan. Dia akan memenuhi itu untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita susah, waktu kita senang, Dia tetap Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Dan kehendaknya, rencananya lebih indah berbanding apa yang kita inginkan dalam diri kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami datang kepada Engkau, menyerahkan hati kami. Biarlah kemurahan-Mu mengikuti kami. Biarlah berkat-berkat-Mu mengikuti kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mengikuti kehendak kami sendiri, jalan kami sendiri. Hari ini kami mau berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami rasakan kebahagiaan yang baru, sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Berkatilah sidang jemaat yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Terbatas untuk kami nyatakan, tetapi kami yakin Tuhan kami Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua jemaat katakan, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.